Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah fakana khayra rasulin li khairi ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mustafana wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa tabi'a hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh yang telah memberi kita kesempatan untuk melewati puasa Ramadan dengan imanan wa ihtisaban, dengan segenap keimanan dan bersungguh-sungguh memperoleh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Telah melewati Aidul Fitri dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan siam, qiyam dan ibadah yang telah kita laksanakan zakat fitrah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada panutan junjungan kita semua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat daripada beliau tentunya. Hadirin bapak-bapak, tuku-tuku sekalian, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pada sebuah kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh istri beliau Aisyah Ummul Mukminin, "Ya Rasulullah, lima tatakallafu bihadhi?" Untuk apa ibadah yang sedemikian rupa ini wahai Rasulullah? Alaysa Allahu qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan ampunan untuk dosa dan kekhilafanmu yang telah lalu dan yang akan datang kalau engkau keliru? Tapi beliau maksum sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyatakan, "Afala akunu 'abdan syakura?" Bukankah lebih baik aku menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ibadah yang kita laksanakan pun merupakan implementasi makna syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan, syukur oleh para ulama
didefinisikan dengan uquful qalbi ala mahabbatil mun'im wa dawamul jawarih ala ta'atihi wa jiryanul lisani bidzikri wassana'i alaih. Makna hakiki daripada syukur adalah ketika hati kita senantiasa merasakan mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat. Baik nikmat itu nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil yang Allah taala berikan, senantiasa kita rasakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun karunia yang kita peroleh, itu semua adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemaknaan syukur adalah wa dawamul jawarih ala ta'atih. Anggota badannya, lisannya, pendengarannya, matanya, tangannya, kakinya, dan seluruh jawarih anggota tubuh dibawa dalam ta'atih, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seluruh anggota tubuh tunduk patuh kepada Allah, melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diimplementasikan oleh Rasulullah dalam wujud ibadah beliau, ketekunan beliau, inilah salah satu bagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wajiryanul lisan bidzikri wassana'i alaih. Lisan yang senantiasa sana memuji Allah, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika momen Idul Fitri dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan setelah kalian menyempurnakan bilangan puasa, kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, Allahu Akbar, di atas nikmat yang telah Allah taala berikan, beribadah puasa dan amal-amal yang lain yang terdapat di dalam bulan puasa. Wala'allakum tashkurun, semoga kalian menjadi hambanya yang senantiasa bersyukur. Allahu Akbar. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur yang dimaksudkan di sini ketika tiga hal terlibat, hati yang merasakan seluruh nikmat adalah milik Allah, lisan yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, anggota tubuh yang senantiasa taat dan melaksanakan seluruh perintah Allah, maka seorang hamba telah sampai pada makna syukur tersebut. Maka hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang sangat istimewa, salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang indah. Apabila kita mau nyuruh Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim menyatakan, innaha lasa'ah la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala illa a'tahu iyyah. Sesungguhnya pada hari Jumat ada satu rentang waktu tidaklah seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
illa a'tahu iyyah, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak berlebihan apabila Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam bab Al-Adhkar wa Da'awat, kata beliau, falyastarassat al-awqat asy-syarifah, seseorang yang ingin munajatnya kepada Allah diterima, hendaklah memperhatikan kapan munajat tersebut, kapan ia mesti berdoa, kondisinya kapan, dan apa yang dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya disebutkan ada beberapa tempat, di antaranya adalah ketika seluruh hamba Allah datang dari berbagai penjuru dunia menyambut seruan Nabiullah Khalilullah Ibrahim pada 9 Zulhijjah, yaitu wukuf di Arafah. Karena Rasul menyatakan al-hajju Arafah, haji adalah wukuf di Arafah, salah satu rukun yang utama. Maka apa amalan yang paling Allah Ta'ala cintai? Rasul menyatakan khairud du'a du'a'u yawma Arafah, sebaik-baik munajat yang dipanjatkan adalah pada hari Arafah. Maka pada hari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada para hambanya yang datang dari berbagai penjuru, dalam keadaan misai mereka kusut, baju mereka kusut, rambut mereka berdebu, untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita melewati momen yang istimewa di dalam bulan Ramadan. Puncak daripada Ramadan adalah pada malam Lailatul Qadar. Apa amalan yang paling Allah Ta'ala cintai pada malam Qadar? Ummul Mukminin Aisyah bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, apa yang harus saya munajatkan kepada Allah? In wufiqtu, kalau saya berpapasan dengan malam Qadar, malam kemuliaan tersebut. Maka kata Rasul, quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Memohon munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada puncak dalam satu minggu, yaitu hari Jumat, Sayyidul Ayyam, Rasul menyatakan bahwasanya amalan yang paling istimewa juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pada waktu yang lain, ketika kita bersujud, Rasul menyatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seseorang yang paling dekat dengan Rabbnya ketika ia bersujud, maka perbanyaklah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat berpesan kepada sahabat beliau Mu'adz bin Jabal. Kata beliau, ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah. Wahai Mu'adz, saya mencintaimu, menyayangimu kan Allah. La tansa, jangan lupa selesai kamu salat membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni ala dzikrika, bantu aku untuk mengingatmu, wa syukrika, dan mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, dan mensyukuri, memperbaiki ibadah-ibadahku. Allahu Akbar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah pula pada masa yang lalu seorang nabiyyun min anbiya'illah, Nabiullah Sulaiman, ketika beliau melewati lembah
Maka semut, Raja Semut menyatakan, udkhulu masakinakum, masuklah ke sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, jangan sampai Nabi Sulaiman dan pasukannya menginjak kalian. Fatabassama dhahikan, Nabi Sulaiman tersenyum karena memahami bahasa semut tadi. Beliau membaca sebuah doa syukur nikmat yang diabadikan dalam Al-Quran. Allahumma a'inni, disebutkan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Rabbi auzi'ni, ya Rabb, berikan aku kemampuan an ashkura, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku, wa ala walidai, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan, dan jadikan aku mudah melaksanakan amal-amal saleh yang akan mengantarkanku kepada ridhamu, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkan aku kelak ketika wafat dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita menjaga spirit, semangat yang telah kita upayakan di dalam bulan Ramadan, baik siyamnya, qiyamnya, baik bacaan Al-Qur'annya, i'tikafnya, sedekahnya, tafakurnya, bahkan zakat yang sudah dikeluarkan, bahkan kita sudah saling memaafkan. Dengan menjaga spirit, semangat bulan Ramadan tersebut kepada 11 bulan berikutnya. Karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat 6 bulan setelah Ramadan, memohon kepada Allah agar amalan yang telah dilaksanakan di dalam Ramadan diterima oleh Allah. Dan 6 bulan berikutnya memohon agar berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Setahun penuh asa mereka adalah Ramadan. Ramadan sudah berlalu, tapi Allah Karim, Allah masih dengan karunia rahmat, ampunan, kebebasan daripada api neraka. Mudah-mudahan kita bisa menggapai dalam bingkai ketakwaan pada hari-hari dan bulan 11 bulan berikutnya senantiasa dalam nuansa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mustafana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalahu wattaba'a hudah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qudwatina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa taba'a hudah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, bismillahirrahmanirrahim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفق شبابنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا هذا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.